Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Pak Irin. Saya guru Sekolah Dasar Negeri Jatisari 5, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 untuk memenuhi ujian kinerja PPG tahun 2022 dengan mengambil tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran saya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Siap, gerak. Belajar depan, gerak. Tegak, gerak. Jalan di depan, gerak. Berhenti, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita nanti mendapatkan kemudahan. Kepada ketua kelasnya, silakan untuk bisa memimpin doa. Di tempat duduk, siap, gerak. Kepada Pak Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air, sekaligus untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Silakan untuk Mbak Nela. Nah, silakan kamu pilih teman-temanmu untuk menyanyikan lagu nasional. Teman-teman, silakan berdiri. Hidup
Ya, terima kasih kepada Mbak Mela yang sudah dicek. Untuk selanjutnya melafalkan Pancasila. Kepada Mas Rudianto, silakan untuk memimpinnya. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Rudi. Luar biasa ya, sudah hafal. Selanjutnya anak-anak, hari ini siapa yang tidak berangkat sekolah? Berangkat semua? Alhamdulillah. Ini yang berangkat semuanya sehat? Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silakan alat tulisnya dikeluarkan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Iya, betul, listrik menerangi dunia. Jika di dunia ini tidak ada listrik, apa yang terjadi? Sangat gelap, betul. Masih ingat siapa penemu listrik? Iya, betul. Ya, nah kemarin kita sudah belajar tentang listrik menerangi dunia. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang memahami isi dari bacaan. Dan kita juga akan belajar bagaimana cara membuat senter. Ya, anak-anak sudah bisa membuat senter? Belum. Ya. Tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan 4 informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menulis 4 informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi rangkaian seri dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, Pak Guru mengharapkan siswa harus mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian serius, konsentrasi, dan semangat. Bagaimana? Siap? Siap. Alhamdulillah. Siap untuk semangat? Siap. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama adalah literasi atau membaca. Nanti anak-anak membaca bacaan yang ada di LKS masing-masing. Yang kedua, mencari informasi penting dari bacaan yang anak-anak baca. Yang ketiga, mengerjakan LKPD. Ini nanti dikerjakan secara berdiskusi. Yang keempat, presentasi. Yang kelima, membuat senter sederhana. Yang keenam, membuat laporan sederhana. Yang ketujuh, mengerjakan evaluasi. Dan yang kedelapan, membuat kesimpulan. Ya, ini kegiatan yang akan kita laksanakan. Anak-anak, apakah kalian sudah pernah melihat baterai? Sudah ya? Ada yang belum pernah melihat baterai? Semuanya sudah pernah melihat? Kamu tahu tidak siapa penemu baterai? Tidak. Belum tahu? Belum. Kalau senter, pernah melihat senter? Pernah melihat senter? Pernah ya?
Nah, kira-kira anak-anak sudah bisa membuat senter apa belum sekarang? Belum. Baik, kalau belum, pada hari ini kita akan belajar membuat senter bersama-sama. Senang tidak? Ya, baik. Untuk menambah semangat kita dalam belajar pada pagi hari ini, yaitu tadi pertama akan memahami isi bacaan, yang kedua membuat senter, ya. Kita tepuk tangan dulu, ya. Tangan untuk semuanya. Terus tambah lagi dengan yel-yel, ya. Pak Guru yang akan memimpin yel-yel. Tepuk semangat. Ya, kurang kompak, kurang keras, ya. Sekarang yang kompak, yang lebih semangat lagi, ya. Tepuk jati 5. Ya, bagus. Sekarang coba anak-anak perhatikan pada layar. Nah, siapakah tokoh ini? Ada yang sudah mengenal? Belum kenal? Baik. Kalau anak-anak belum kenal, coba perhatikan gambar berikutnya. Siapa? Alessandro Volta. Betul. Belum kenal ya? Baik. Supaya kenal, perhatikan video berikut. Pak Guru akan memutar video supaya anak-anak kenal dengan tokoh tersebut. Alessandro Volta, seorang fisikawan Italia, adalah orang pertama yang menemukan baterai pada tahun 1800. Alessandro Volta lahir di Como, Italia. Di usia 29 tahun, dia sudah menjadi profesor fisika di Royal School di kota kelahirannya. Pada tahun 1774, Volta menemukan elektropolos atau sebuah perangkat yang bisa menghasilkan listrik statis. Setelah 5 tahun di Royal School, Alessandro Volta dipanggil untuk menjadi profesor di University of Latvia pada tahun 1779. Di tempat tersebut, dia menemukan tumpukan Volta, metode praktis pertama untuk memproduksi listrik. Tumpukan Volta dibuat untuk menumbuhkan piringan tembaga dan cakram seng, serta berselingan dengan potongan karbon yang dicelupkan dengan air garam ditempatkan di antara kedua piring tersebut. Tumpukan tersebut mampu menghasilkan arus listrik. Temuan ini diakui sebagai baterai pertama yang menghasilkan arus listrik secara konsisten dan dapat diandalkan. Ia melanjutkan pekerjaan Luigi Galvani dan membuktikan bahwa teori Galvani, yaitu efek kejutan kaki kodok, adalah salah. Secara fakta, efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis dari pisau dan Galvani. Berdasarkan pendapat ini, Volta berhasil menciptakan baterai Volta. Atas biasanya, satuan dengan potensial listrik dinamakan volt. Arus Volta ini kemudian dimanfaatkan dengan orang lain untuk mengurai air secara listrik atau yang dikenal dengan nama proses elektrolisis. Sudah, ya. Siapa Alessandro Volta? Sang penemu baterai, ya. Siapa penemu baterai? Kapan baterai ditemukan? 1800. Baik, untuk menambah pemahaman anak-anak tentang bagaimana baterai ditemukan oleh Alessandro Volta, silakan anak-anak baca, ya. Halaman 13 sampai 15 dibuka SKS-nya. Sudah ketemu? Nah, baik, untuk mengawali Pak Guru akan membacakan dulu yang tertulis di layar. Anak-anak ikut menyimak ya. Alessandro Volta. Alessandro Volta lahir di Como, Italia pada tanggal 8 Februari 1745. Ketika ia berusia 14 tahun,
Alessandro Volta sudah memantapkan dirinya berkiprah di ilmu fisika, terutama segala hal yang berhubungan dengan listrik. Di sela-sela kesibukannya mengajar, Alessandro Volta juga tetap bereksperimen. Penemuan pertamanya tentang elektrokus, yaitu sebuah alat yang menghasilkan listrik statis. Dan selanjutnya, ya, untuk selanjutnya silakan anak-anak membaca di LKS-nya masing-masing. Pak Guru beri waktu 5 menit. Ya, silakan dibaca. Selesai? Sudah. Sudah bisa dicermati isinya? Baik, kalau sudah selesai, berikutnya Pak Guru akan membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok. Kelas ini akan Pak Guru bagi menjadi 4 kelompok. Ya. Dan setelah dibentuk kelompok, nanti tugas kamu adalah mengerjakan LKPD, lembar kerja siswa. Kamu kerjakan secara kelompok, saling bekerja sama untuk mencari informasi penting pada tiap-tiap alinea dari bacaan Alessandro Volta. Jelas ya? Nah, baik, Pak Guru tentukan untuk kelompok 1, ya, kelompok 1 sebelah sini ya. Ya, ini untuk kelompok 1 silakan diambil salah satu. Nah, kemudian kelompok 2. Kelompok 2 sebelah sini. Ayo Mbak Dewi maju. Kelompok 3. Ayo, salah satu anggotanya maju. Kelompok 4. Nah, sudah. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 maju untuk bisa mengambil lembar kerjanya. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerjanya? Kalau sudah, kamu baca petunjuknya. Ya, kamu disuruh untuk mencari informasi penting dalam bacaan. Silakan kamu tuliskan jawabannya pada kolom yang sudah disediakan.
Sekarang Pak Guru minta tiap-tiap kelompok ya untuk mengirimkan satu anggotanya untuk maju ke depan kelas ya untuk menyampaikan dari hasil diskusinya. Ya. Yang pertama kelompok 1. Silakan salah satu anggota dari kelompok 1 maju ke depan. Suaranya yang keras ya, ulangi suaranya keras. Informasi penting dari paragraf 1 adalah baterai mengubah energi menjadi energi listrik. Baterai awalnya ditemukan oleh seorang peneliti bernama Alexander Volta. Alexander Volta menemukan baterai pada tahun 1800. Alexander Volta lahir di Roma, Italia pada tanggal 8 Februari 1745. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya dari kelompok 2. Dari kelompok 2 silakan baca dari hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 ketika usianya menginjak 5 tahun, ia baru saja kehilangan Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 kami akan menyampaikan hasil diskusi informasi penting dari para siswa adalah kami pada usia 32 tahun semuanya berkata Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Suaranya yang keras ya Mas ya. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Informasi penting dari paragraf 4. 1. Alessandro Volta meninggal dunia tepatnya ketika ia dilahirkan. 2. Alessandro Volta mengumumkan pensiun dirinya dari keilmuan pada tahun 1819. 3. Nama Alessandro Volta kemudian tercatat sebagai seorang penemu baterai di mana satuan tegangan listrik memakai namanya yaitu volt. 4. Alessandro Volta menyimpulkan bahwa listrik itu berasal dari logam bukan daging atau kaki katak yang telah mati. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, luar biasa semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak sudah bisa memahami isi dari bacaan Alessandro Volta penemu baterai? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Untuk selanjutnya silakan lembar
kerjanya dikumpulkan untuk bisa dinilai oleh Pak Guru. Ayo. Terima kasih. Semuanya sudah mengumpulkan? Nah. Baik, anak-anak, berikutnya perhatikan Pak Guru bawa apa ini? Nah, ini namanya botol. Botol bekas karena airnya sudah tidak ada ya. Nah, dari botol ini ternyata nanti bisa menjadi barang yang unik. Kira-kira dari botol ini bisa menjadi barang apa? Tidak tahu. Ya, dari barang yang unik, maaf, dari botol ini nanti bisa dibuat menjadi barang yang unik seperti ini. Apa ini namanya? Betul, ini namanya senter. Nah, senter yang Pak Guru pegang ini ternyata bahannya itu dari apa? Iya, diantaranya dari botol bekas. Nah, coba perhatikan, menyala atau tidak? Nyala tidak? Nyala. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk membuat baterai. Apa namanya? Senter sederhana. Nah, barang atau bahannya diantaranya itu terbuat dari botol. Betul. Baik, untuk menambah pemahaman anak-anak, perhatikan berikut. Nah, jadi botol ini agar bisa menjadi senter, maka harus ditambah dengan rangkaian listrik. Ya, botol ini agar bisa menjadi senter harus ditambah dengan apa? Rangkaian listrik. Ya, baik. Coba Esa baca Esa. Rangkaian listrik seri yaitu rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berurutan dan bercabang. Kelebihan dari rangkaian listrik seri adalah: 1. Rangkaian sederhana sehingga mudah dibuat. 2. Biaya lebih hemat. 3. Kabel dan saklar yang dibutuhkan lebih sedikit. Contoh rangkaian seri senter. Ya, jadi senter yang Pak Guru tunjukkan tadi menggunakan rangkaian listrik. Rangkaian listrik apa? Seri. Nah, ini Pak Guru sudah mendownload video. Kalian perhatikan ya bagaimana cara membuat senter sederhana. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. membuat senter sederhana menggunakan botol bekas. Ya, nah ini cara membuatnya. Yang pertama apa? Yang pertama? Ya, yang kedua?
Yang keempat, ayo. Ya, yang kelima, Dede. Potong bagian atas botol minumannya supaya bisa memasukkan rangkaian ke dalam botol. Buat juga lubang untuk tempat saklar. Yang keenam, Fajar. Masukkan rangkaian dalam botol dan saklar. Ada tapi yang bisa dibuat ini. Ya, yang ketujuh, yo Mas Arjan. Buat Buat lubang lubang pada tutup botol untuk tempat memasukkan lampu. Ya, ini adalah cara membuat senter sederhana. Sekarang anak-anak belajar membuat senter sederhana ya. Silakan alat dan bahan yang sudah dibawa dari rumah dikeluarkan. Selesai? Ya, kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, ya. Sekarang coba tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobanya. Pertama, kelompok 1. Semuanya maju yuk, semuanya maju. Nah, hasil karyanya di bawah. Nah, perhatikan ini adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerjanya. Coba dinyalakan. Ya, nyala ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berhasil. Ya, silakan dibaca hasil laporannya. Mengidentifikasi rangkaian seri sederhana. Bahan yang diperlukan antara lain 1. Buah baterai 1,5 volt. 2. Kabel sepanjang 40 cm. 3. Lampu bolang kecil dan bukannya. 4. Saklar. 5. Botol bekas minuman. Alat yang diperlukan antara lain 1. Gunting. 2. Cutter. 3. lem. 4. Kertas. 5. Isolasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah luar biasa sekali bisa membuat senter sederhana. Coba nyala lagi. Iya, nyala. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok 2. Mana senternya? Coba dinyalakan. Ya, nyala tidak? Nyalakan terus. Nah, nyala. Berarti berhasil juga ya. Tepuk tangan. Ya, silakan langkah-langkah membuat senter bagaimana? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 coba dinyalakan senternya. Luar biasa padam ya. Nah,
silakan dibacakan. Diperlukan antara lain 1,2 karton sepanjang 40 cm, 3 lampu program kecil dan fiturnya, 4 salah dan 2 bekas. Alat yang diperlukan antara lain 1 gunting, 2 selotip atau lakban. Rangka kerja 1 kan 2 baterai menggunakan lakban pastikan untuk positif dan negatif. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4. Silakan dinyalakan senternya. Ya, ternyata senternya juga menyala. Ya. Laporannya silakan dibacakan. Percobaan membuat senter sederhana. Tujuan percobaan mengidentifikasi rangkaian listrik dari mobil sederhana. Bahan yang diperlukan antara lain 2 baterai 1,5 volt, 2 kabel, 3 lampu, 4 alat. Kesimpulan, 1 rangkaian listrik pada baterai adalah rangkaian listrik seri. 2 biayanya lebih hemat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, tepuk tangan. Oke, keempat kelompok sudah menunjukkan hasil karyanya dan semuanya menyala ya? Ya. Silakan sekarang hasil karyanya dikumpulkan di depan. Nanti akan dipajang di lemari sekolah ya. Ya, baik. Bagaimana karena kalian sudah bisa membuat baterai sederhana sekarang? Sudah bisa membuat senter sederhana sekarang? Mudah apa sulit? Mudah. Nanti di rumah kalian boleh mencoba lagi membuat yang lebih baik daripada yang dibuat hari ini. Gitu ya? Ya. Untuk selanjutnya ya, agar anak-anak bisa lebih memahami pembelajaran yang pertama tadi tentang mencari informasi ya, mencari informasi atau mencari kalimat penting ya, informasi-informasi penting dalam bacaan. Yang kedua membuat baterai, maka berikutnya Pak Guru akan mengadakan evaluasi ya. Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Untuk lembar kerjanya dikerjakan secara mandiri, sehingga sekarang anak-anak merapikan buku dan RKS yang tidak dipakai ya. Sudah ditukar? Nomor 1. Siapakah tokoh yang menemukan baterai? Ya, betul. Kalau ada yang salah dicoret ya. Nomor 2. Kapan baterai ditemukan? Ya, betul. Nomor 3. Rangkaian listrik apakah yang biasa digunakan untuk membuat senter? Ya, betul. Yang kelima, apa manfaat baterai dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai sumber energi menyalakan lampu. Ya, sebagai sumber energi untuk apa? Menyalakan senter, lampu, terus kipas angin yang kecil ya. Terus
batuk. Apa itu? Ya, ya. Silakan kamu hitung berapa betulnya. Tulis di bawahnya ya. Betul semua, 7 jari betul semua. Luar biasa, banyak sekali. Salah 1, salah 2, tidak ada, bagus. Nilainya bagus-bagus. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru ingin bertanya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mencari informasi penting dari bacaan. Ya, terus? Membuat tanda sederhana. Ya, apa lagi? Membuat laporan Ya, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Dan untuk selanjutnya, anak-anak silakan melanjutkan belajarnya di rumah. Ya, kalian pelajari rangkaian listrik paralel. Apa? Rangkaian listrik paralel. Kalian bisa membacanya di buku paket ataupun di RKS. Dan besok insya Allah kita juga akan praktek membuat rangkaian listrik paralel. Dan sebelum Pak Guru tutup pelajaran pada hari ini, Pak Guru ingin mengumumkan hasil karya terbaik dari 4 kelompok. Setelah Pak Guru perhatikan dengan baik hasil karya dari 4 kelompok, maka hasil terbaiknya diraih oleh kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini hasil karya dari kelompok 4. Ya. Baik anak-anak, mungkin ini dulu ya pelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan salah satu siswa untuk memimpin doa. Tempat duduk, siap, gerak. Kepada Pak Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Dari Pak Guru mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.